Ini dia si Arnold. Dia sedang berlibur untuk pertama kalinya dalam 10 tahun. Dan dia akan bersenang-senang. Maaf, tapi sepertinya liburanmu saat ini harus ditunda. Pesawat luar angkasa Elon Musk telah hancur. Kegagalan lain setelah peluncuran Cybertruck yang membawa malapetaka. Dia benar-benar ingin menguasai Mars. Elon Musk telah berhasil mendehidrasi manusia dan mengemasnya menjadi kapsul. Begini, cara kerjanya seperti mie instan, tambahkan saja air. Di dalamnya ada 67,5 miliar kapsul. Jadi sekarang akan ada 10 kali lebih banyak orang bodoh di bumi. Tapi ini bukan masalahmu. Meskipun sebenarnya itu mungkin masalahmu juga sekarang. Dengan begitu banyak orang, tidak semua akan mendapatkan transportasi lebih cepat untuk berjalan kaki. Setiap orang di planet ini menghasilkan sekitar 0,75 kilogram sampah setiap hari. Jadi, lebih dari 200 triliun ton sampah per tahun. Ini cukup untuk mengisi sekitar 99 Grand Canyon. Pembangkit listrik sedang dibangun di mana-mana. Karena 75 miliar orang mengkonsumsi sekitar 125 miliar kilowatt per hari. Jumlah listrik ini cukup untuk mengisi daya 8 triliun iPhone. Tapi ini juga berarti memancarkan CO2 ke atmosfer dalam jumlah yang besar. Kau tidak perlu menjadi seorang jenius untuk menyadari betapa seriusnya hal ini akan mempengaruhi iklim. Ruang kosong menjadi terbatas. Jadi inilah teman sekamar barumu. Hanya laki-laki. Reproduksi sangat dilarang oleh hukum dan hukuman mati bagi yang melanggar. Dunia ini jelas tidak membutuhkan Arnold kecil nakal berkeliaran. Kau selalu sial soal urusan dengan wanita. Ngomong-ngomong, apa kau lapar? Apa kau ingin makan sesuatu? Semua makanan sekarang sintetis dan didaur ulang. Kau baru saja mencicipi daging terbuat dari kertas toilet daur ulang. Aku memasaknya hanya untukmu. Seperti peribahasa, seekor babi yang tidak bisa menghargai nilai mutiara. Kau harus habiskan malam di sudut ini. Karena peningkatan CO2, semua gletser telah mencair dan membanjiri 35% daratan. Mengingat kebutuhan pertanian masyarakat untuk makanan, kurang dari 1% yang tersisa untuk perumahan. Sekarang, hanya orang kaya yang mampu tidur dengan kaki berselonjor. Sial, Arnold, aku iri pada orang pendek sepertimu. Duduk dan tonton film di internet di Slowflix. Tenang, kau ada di tengah lautan tanpa ada yang mengganggumu. Dan tidak ada kehidupan apapun dalam radius ratusan kilometer. Jangan menangis, aku akan membantumu bertahan, dasar pecundang. Dengarkan baik-baik dan ingat semua yang aku katakan. Pertama-tama, yang terpenting adalah menemukan air minum yang bersih. Cara termudah adalah menjilat tetesan embun yang terkumpul di rakit. Bukan itu, Arnie, itu kotoran burung. Sayangnya, ternyata tetesan embun tidak cukup untuk bertahan lama. Cara yang lebih sulit adalah menemukan semacam tangki untuk menampung air hujan. Tapi kau mungkin mati sebelum hujan. Jadi mari kita lanjutkan ke cara yang ketiga. Dan ini adalah yang paling sulit. Arnold terlalu bodoh untuk melakukan ini. Tapi kalian para penonton dengarkan. Ambil 2 wadah, 1 tas dan 1 pemberat, kalian bisa membuat penyuling air. Masukkan air laut asin ke dalam wadah yang lebih besar. Lalu air akan menguap dan berkumpul di tengah kantong lalu menetes ke wadah yang lebih kecil. Dan voila, air minummu yang baru saja disuling sudah siap. Arnie, saatnya memancing. Makanlah hasil tangkapanmu yang tidak terlihat beracun. Alga, plankton, ubur-ubur, bahkan ikan kecil pun bisa ditangkap dengan kaos sederhana. Iya, mungkin rasanya seperti kotoran, Arnie, tapi kamu mengeluh pada siapa? Aku tidak menyarankanmu untuk melihat laut terlalu lama. Sinar matahari akan terpantul dari permukaan air dan bisa membakar matamu. Kau tidak akan lagi melihat dunia, tapi dunia akan tetap melihatmu. Dan aku rasa itu lebih baik. Arnie, kau harus memasang kanopi di atas rakit untuk melindungi dirimu dari sinar UV. Thermal shock di laut terbuka dijamin mematikan. Namun ngomong-ngomong Arnie, badai akan datang lebih cepat sebelum matahari mulai mengancammu. Agar rakit tidak terguling, kau bisa menaruh semua benda berat di tengahnya. Dan mintalah ampun pada Poseidon. Selamat Arnie, kau sudah selamat dari badai. Much later. Dan itulah yang terjadi saat kamu menekan tombol tunda 10 kali berturut-turut. Kamu bisa mengacaukan evakuasi total seluruh planet ini. Ayo Arnold, jangan buru-buru untuk kecewa dulu. Saat ini orang-orang meninggalkan banyak barang yang sangat keren. Apa yang pertama akan kamu lakukan? Yang benar saja, burger yang sangat besar, tapi bagaimana dengan mobil yang keren? Dan kesempatan untuk tinggal di apartemennya Trump? Lakukan sesuatu yang keren.
Wow, Arnie, kamu adalah pahlawan sejati. Melepaskan semua hewan dari kebun binatang sungguhlah mulia. Ayo teman-teman, berikan tanda suka. Tapi bagaimana dengan hewan peliharaan? Ada 500 juta kucing dan anjing yang sama banyaknya di bumi. Dan begitu bebas, mereka menjadi mangsa predator. Tapi jangan bicara tentang hal-hal yang menyedihkan saat seluruh planet ini terbuka untuk bisnis. Ya, roller coaster paling keren. Melaju dengan kecepatan 206 km per jam dan jatuh dari ketinggian 127 meter. Sebelumnya Arnold, kamu tidak boleh masuk ke sini karena tinggi badanmu. Tapi sekarang tidaklah masalah. Entah bagaimana, sepertinya tidak terlihat menyenangkan. Tanpa manusia, listrik akan berangsur-angsur mati. Baterai litium dapat mengosongkan diri setelah 7 tahun. Dan energi matahari akan mati setelah sekitar 20 tahun. Saat panel surya terakhir rusak. Dan pembangkit listrik tenaga nuklir dalam beberapa dekade akan berhenti selamanya tanpa tangan manusia. Arnold, keluar dari sana. Jika kamu terluka, kamu tidak akan bisa menghubungi 911. Kali ini, kamu beruntung. Seperti yang kamu lihat, masalah sampah tetap tidak akan terselesaikan. Plastik dan kaca akan terurai setelah 700 hingga lebih dari 1000 tahun. Dan ini akan terus bertambah buruk. Arnold, ternyata kamu selamat. Menurutku, kehidupan primitif lebih cocok untukmu daripada yang modern. Hidup di kota semakin berbahaya. Aku sarankan kamu untuk mencari tempat tinggal yang lain. Sebuah pesawat. Arnold, apakah kamu bercanda? Aku rasa ribuan jam bermain Microsoft Flight Simulator benar-benar berguna. Arnold, lihat! Ada satu roket lagi yang tersisa di bumi. Cepatlah! Arnold, aku tidak bermaksud membuatmu kesal. Tapi singa yang kamu lepaskan dari kebun binatang ada di dalam pesawat dan tepat di belakangmu. Selamat jalan, Arnold. The next day. Di sini kau bisa makan manisan dan permen sepanjang hari. Dan kau bisa berkeliling toko dengan troli. Yang kau mau barang-barang untuk rekreasi, olahraga, pakaian, dan bahkan obat-obatan. Rata-rata ada 120.000 produk berbeda di hypermarket yang akan memberimu 50 tahun kehidupan tanpa beban. Tapi sayangnya tanpa listrik, sebagian besar barang-barang ini akan rusak keesokan harinya. Pada suhu normal, segudang susu yang ada di toko akan basi hanya dalam 18 jam. Ayam segar dan juga daging sapi semuanya akan rusak dalam sehari. Kue dan kue kering akan bertahan sedikit lebih lama, mungkin 36 jam. Jika beruntung, kau bisa coba siapkan. Mengasinkan ikan dan mengeringkan roti. Kemudian keawetannya bisa diperpanjang selama bertahun-tahun. Tapi hey, manfaatkan hari ini, iya kan Arnold? Setelah seminggu, sayuran dan buah-buahan juga akan rusak. Dan kau harus beralih ke sereal. Tapi bahkan untuk itu akan menghabiskan persediaan air yang terbatas, yang bisa kau minum setidaknya selama 10 tahun. Kau bisa mencoba menambah dengan menyaringnya melalui batu bara dari perkebunan dan kemudian membersihkannya dengan perak. Oke, jadi mulai sekarang, makanan yang biasa kau makan adalah makanan kaleng. Rebusan daging sapi bisa bertahan hampir selamanya jika kemasannya tidak rusak. Dan acar mentimun dan tomat bisa menjadi tambahan sumber air. Jadi, 3 ton makanan kaleng yang ada di toko akan bertahan selama 8 tahun. Dan sumber makanan terakhir yang tersisa adalah banyak hal yang dapat digunakan untuk tujuan lain. Misalnya, kau bisa menyeka pantatmu dengan hampir semua jenis kertas. Kau hanya perlu meremas semuanya dan, ya, pakai saja. Seperti yang dilakukan oleh nenek buyut kita. Dan saat kau kehabisan uang tunai, kau bisa gunakan kartu. Hei, jangan sentuh apapun di sini. Ternyata, kebodohanmu itu hebat, Arnold. Kau berhasil mewujudkan impian begitu banyak orang, yaitu benar-benar sendirian di kapal pesiar besar. Wuhu! Hanya untuk perjalanan 7 hari, mereka punya lebih dari 12.000 butir telur, 380 kilogram es krim, dan 2 ton seafood dan daging di kapal. Makanan sebanyak ini akan cukup untuk kau makan selama 5 tahun, jika kau makan semua sendirian. Setelah berpesiar seperti ini, rata-rata orang bertambah berat badan sekitar 3 kilogram. Kapal pesiar punya banyak sekali hiburan, begitu banyak hingga, bagi kebanyakan penumpang, 7 hari tidak cukup untuk merasakan dan melihat semuanya. Ups, sepertinya bahan bakar habis.
Pada kecepatan penuh, kapal menghabiskan 5 ton bahan bakar per hari. Kini kau akan hanyut di lautan sama seperti kapal pesiar lainnya. Karena itu lebih murah dibanding berada di dermaga. Arnold, sepertinya liburanmu akan sedikit lebih lama dari yang kita kira. 1 bulan telah berlalu. Aku penasaran kemana arus ini akan membawamu. Selamat, Arnold. Kini seluruh dunia membencimu. Arnold, kau akan tinggal di mana sekarang? Kelihatannya seperti di hutan. Iya, aku bahkan tidak khawatir. Kau mungkin sudah tahu bahwa kau harus menyelipkan daun-daun di bawah bajumu untuk menghangatkan badan, menyaring air minum sendiri, dan tidak, jangan makan apapun, idiot. Jadi, mumpung saat ini kau belum kejauhan, dengarkan seksama lingkungan di sekitarmu. Suara traktor bisa terdengar dari jarak 3-4 km. Anjing menggonggong 2-3 km jauhnya. Kereta api yang melintas bisa terdengar dari jarak 10 km. Dan lagu-lagu BTS, iya, kau selalu bisa mendengarnya. Hei, apa itu, Arnold? Oh, lihatlah. Hewan kecil ini, dia tersesat sama sepertimu. Bagaimanapun, kukang itu hidup terutama di hutan tropis. Jangan coba-coba mengelusnya, Arnie. Lorises menjilat sendi siku mereka yang mengeluarkan racun mematikan sehingga gigitannya bisa membunuhmu. Kau harus mengikuti jalur hewan. Akan lebih bagus lagi jika kau bisa temukan air mengalir, aliran atau sungai. Di sini kau bisa mendapatkan makanan dengan menangkap ikan. Iya, Arnold, dengan cara itu kau akan berada di sini seharian. Dan seperti yang kau lihat, aku benar. Malam hari adalah waktu yang paling berbahaya di hutan. Hei, sobat, kau harus bermalam di sini, di atas pohon ini. Iya, memang itu tidak nyaman, tapi itu pasti aman. Di pagi hari, kau harus pergi ke tempat terbuka agar bisa terlihat oleh tim penyelamat. Menemukan seseorang di hutan adalah operasi yang sangat khusus yang melibatkan tim penyelamat, sukarelawan, dan juga militer. Medan dibagi menjadi kotak-kotak dan masing-masing disisir secara menyeluruh. Ada sebuah kasus di mana orang tersesat tanpa sadar, akhirnya mencari dirinya sendiri. Orang ini berhasil keluar dari hutan, tidak memberitahu siapapun dan bergabung dalam pencarian untuk mencarinya. Kau bisa terlihat dari udara jika membuat api. Yang terbaik adalah memasukkan dedaunan segar di atasnya untuk membuatnya jadi berasap. Ini bukan pagi yang indah, Arnold. Apa kamu ingat hari ini hari apa? Ya, tentu saja. Hari ini adalah hari kiamat. Gunung berapi telah meletus, lalu terjadi tsunami. Dan yang lebih seram lagi, ada meteor besar yang akan datang. Jadi letusan gunung berapi super adalah contoh dari kemungkinan kiamat yang pernah dialami oleh nenek moyang kita, Arnold. Misalnya adalah letusan gunung berapi Toba 750.000 tahun yang lalu mengurangi populasi manusia menjadi hanya 3.500 jiwa. Dan ini juga diduga sebagai permulaan dari zaman es. Kamu ini tampak begitu tenang, Arnie. Seolah-olah kamu sudah punya solusinya. Arnold, kamu sudah bersiap. Aku sangat bangga padamu. Balon udara panas yang benar saja. Tunggu, apa kamu membuatnya sendiri? Ya, sepertinya begitu. Kamu yakin benar-benar membutuhkan semua barang ini, Arnold? Atau kamu membawa TV hanya sebagai beban pemberat? Baiklah, ayo terbang. Kamu bukan orang pertama yang sudah berhasil membuat balon udara sendiri. Larry Walters memasang balon cuaca ke kursi dan menerbangkan dirinya sendiri ke langit, hampir mencapai 5 km. Tiket penerbangannya adalah seharga $1.500. Rekor ketinggian untuk penerbangan dengan balon. Dan tentu saja penghargaan Darwin. Selamat dari kiamat karena berada di awan adalah pilihan yang bagus, Arnold. Kamu tidak bisa tersentuh oleh tsunami atau gempa bumi. Tapi, lihatlah, ada meteor. Karena gesekan, suhunya kini melebihi 1.500 derajat Celcius. Balon udara panas yang asli terbuat dari kain tahan api. Tapi kalau yang ini, apa yang kamu gunakan, Arnold? Oh, hanya itu saja? Lihatlah, hujan dari puing-puing meteor. Jadi, Arnie, berapa lama menurutmu kamu bisa bertahan di situ? Perjalanan balon keliling dunia non-stop pertama dilakukan oleh Pickard dan Jones pada 1 Maret 1999. Mereka mendarat di Mesir setelah penerbangan sejauh 41.000 km yang berlangsung hampir 20 hari.
Aku ucapkan selamat, Arnold. Kamu sudah selamat dari kiamat. Memang benar, seluruh peradaban lainnya telah hancur. Satu-satunya yang selamat adalah kamu, kecoa, dan promotor. Mereka pasti akan selamat dari kiamat apapun.